Pada awal bulan Mei tahun 2025, wilayah pesisir selatan Papua kembali menjadi pusat perhatian aparat keamanan nasional. Sebuah laporan intelijen yang diterima oleh Badan Intelijen Negara, BIN, mengindikasikan adanya aktivitas mencurigakan di daerah pantai yang masih tergolong terpencil dan sulit dijangkau tersebut. Wilayah yang berada di sekitar Teluk Yotefa, Jayapura, Papua, yang dikenal dengan medan berat dan kondisi alam yang sulit, menjadi lokasi pengintaian dan pemantauan intensif oleh tim gabungan Densus 88 anti-teror dan pasukan TNI AL. Pagi itu, udara terasa lembab dan kabut tipis menyelimuti sepanjang garis pantai. Tim patroli Densus 88 yang sedang melakukan operasi keamanan rutin mendapat informasi mengenai adanya objek asing yang mencurigakan terdampar di pasir pantai sekitar kampung kecil Oksibil. Lokasi ini sangat terpencil dan jarang dilewati oleh penduduk lokal maupun nelayan, menjadikannya tempat ideal untuk aktivitas tersembunyi. Setelah mendapat laporan awal dari anggota Intel, tim segera bergerak menuju titik koordinat yang dilaporkan. Setibanya di lokasi, suasana yang terlihat sungguh mengkhawatirkan. Sebuah kapal besar dengan konstruksi yang tidak biasa tampak terbakar, dan sebagian besar struktur logamnya sudah hangus oleh api yang diperkirakan telah menyala selama beberapa jam sebelum tim tiba. Asap pekat masih membubung dari bangkai kapal yang tergeletak di atas pasir pantai yang basah akibat ombak kecil. Kapal tersebut diduga merupakan kapal selam milik Australia, berdasarkan analisis cepat dari bagian lambung kapal yang masih tersisa dan identifikasi serial yang ditemukan pada beberapa bagian struktur. Tidak ada aktivitas hidup yang terlihat di sekitar kapal selam dan tidak ada jejak awak kapal yang dapat ditemukan di sekitar lokasi. Jejak kaki yang ada hanya berasal dari pihak-pihak yang diduga baru saja meninggalkan tempat tersebut. Kondisi kapal selam yang hangus dan posisi terdamparnya mengindikasikan bahwa kapal itu sengaja dibakar dan ditinggalkan dalam keadaan rusak parah. Dari penampakan fisik dan pola kerusakan, tim Densus 88 segera memutuskan untuk mengamankan lokasi dan memulai investigasi penyebab insiden tersebut. Pemerintah daerah Papua dan perwakilan militer Australia segera diinformasikan mengenai penemuan ini. Pihak Australia, yang awalnya meragukan laporan tersebut, mengonfirmasi bahwa kapal selam yang ditemukan memang merupakan salah satu dari armada mereka yang hilang kontak selama beberapa minggu terakhir dalam misi rahasia yang tidak diumumkan ke publik. Penemuan ini memicu kehebohan di kalangan militer kedua negara dan memaksa adanya kerjasama investigasi internasional. Pada saat yang sama, Densus 88 mengerahkan tim ahli forensik dan ahli bahan peledak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim menemukan bekas-bekas bahan bakar yang disinyalir sebagai pemicu kebakaran, serta potongan kecil kabel yang diduga sengaja dipotong untuk mengacaukan sistem komunikasi kapal. Ini menunjukkan bahwa kapal selam tersebut tidak mengalami kecelakaan alami, melainkan mengalami sabotase terencana. Selain itu, ditemukan juga beberapa alat elektronik canggih yang sudah rusak parah, yang nantinya akan dianalisis oleh laboratorium forensik. Tim juga mengamankan beberapa dokumen yang terbakar sebagian, yang diharapkan dapat memberikan petunjuk mengenai siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Dari pemeriksaan awal, ada dugaan kuat bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terlibat dalam peristiwa tersebut, dengan kemungkinan adanya dukungan dari mata-mata asing yang ingin mengacaukan stabilitas wilayah. Pantai di sekitar lokasi menjadi area tertutup bagi masyarakat umum. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk memastikan tidak ada ancaman bahan peledak atau jebakan lainnya. Kondisi lingkungan sekitar yang sangat terpencil mempersulit proses investigasi. Namun hal ini juga membuat indikasi bahwa para pelaku memilih lokasi ini secara sengaja agar aksi mereka sulit terdeteksi dan cepat hilang tanpa jejak. Sementara itu, berita tentang penemuan kapal selam terbakar ini mulai menyebar ke publik, menimbulkan kecemasan sekaligus spekulasi luas mengenai motif dan pelaku di balik insiden yang sangat jarang terjadi ini. Pemerintah menegaskan bahwa segala langkah akan diambil demi menjaga keamanan nasional dan menjamin kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di wilayah yang sangat strategis seperti Papua. Setelah penemuan kapal selam Australia yang hangus terbakar di pesisir Papua, Densus 88 segera mengerahkan tim investigasi khusus yang terdiri dari para ahli forensik, penyidik intelijen, serta personel teknis dari berbagai divisi terkait. Langkah
Pertama adalah mengamankan lokasi dan memetakan seluruh area insiden secara rinci untuk mencegah hilangnya jejak dan mengantisipasi kemungkinan ancaman tersembunyi. Medan yang sulit dan terpencil menambah tantangan dalam proses ini, sehingga tim harus bekerja secara hati-hati dan sistematis. Tim penyidik memulai dengan melakukan pemetaan visual terhadap bangkai kapal selam, mengambil foto dan video dari berbagai sudut untuk dokumentasi lengkap. Mereka juga mengukur tingkat kerusakan dan titik-titik yang mengalami kebakaran paling parah. Dari hasil pengamatan awal, terlihat bahwa api diduga berasal dari bagian ruang mesin, namun ada tanda-tanda bahan bakar tambahan yang sengaja disebarkan di sepanjang lambung kapal sebelum api menyebar. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa kebakaran tersebut disengaja dan direncanakan. Setelah dokumentasi awal selesai, para ahli bahan peledak melakukan pemeriksaan terhadap sisa-sisa bahan yang dapat menimbulkan ledakan. Mereka menemukan serpihan, bahan kimia yang tidak biasa ditemukan dalam operasi normal kapal selam, serta beberapa jejak residu bahan peledak yang sudah dipadamkan. Hal ini menunjukkan bahwa kapal selam itu tidak hanya dibakar, tapi juga kemungkinan disabotase dengan bahan peledak untuk memastikan kerusakan maksimal. Selain dari sisi fisik kapal, tim juga fokus mengumpulkan bukti-bukti elektronik yang dapat memberikan petunjuk lebih jauh. Dari beberapa perangkat komunikasi yang ditemukan dalam kondisi rusak, tim forensik digital berusaha merekonstruksi data yang mungkin tersimpan di dalamnya. Hasil awal menunjukkan adanya transmisi data yang dihapus secara paksa, namun berhasil direcover sebagian. Data tersebut diduga berisi koordinat rahasia, pesan-pesan komunikasi terenkripsi, dan instruksi yang mengarah pada operasi rahasia. Sementara itu, di lokasi sekitar, Densus 88 menemukan jejak kaki dan bekas roda kendaraan ringan yang tidak biasa digunakan oleh penduduk lokal. Investigasi lebih lanjut mengungkap adanya aktivitas logistik yang melibatkan KKB, yang selama ini dikenal aktif menguasai wilayah pegunungan dan daerah pedalaman Papua. Dugaan kuat bahwa KKB memiliki jaringan logistik dan komunikasi yang memadai untuk melakukan sabotage kapal selam ini mulai menguat. Pemeriksaan dokumen parsial yang berhasil diamankan dari kapal menunjukkan adanya hubungan antara awak kapal selam dengan jaringan internasional yang terkait dengan mata-mata asing. Dokumen tersebut berisi daftar kontak yang mencurigakan serta sejumlah transaksi keuangan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Dari hasil penyelidikan intelijen, diduga bahwa ada pihak luar negeri yang memiliki kepentingan geopolitik di wilayah Papua dan bersedia mendukung KKB untuk menimbulkan ketidakstabilan. Tim Densus 88 juga menemukan beberapa alat komunikasi canggih yang ternyata telah dimodifikasi sehingga sulit dilacak oleh sistem keamanan standar. Modifikasi ini memungkinkan para pelaku untuk berkomunikasi secara rahasia dengan kontak di luar negeri tanpa terdeteksi oleh radar komunikasi nasional. Hal ini menandakan bahwa aksi sabotase ini tidak hanya dilakukan secara lokal, tetapi juga didukung dan diarahkan dari luar Indonesia. Penelusuran lebih jauh terhadap alat elektronik yang disita membawa tim investigasi ke jaringan komunikasi gelap yang tersembunyi di balik aktivitas resmi. Dari data yang diolah, tim menemukan pola koordinasi yang sangat terorganisir antara KKB dengan agen asing yang beroperasi secara rahasia di wilayah Papua. Jaringan ini memanfaatkan wilayah yang sulit dijangkau sebagai basis operasi, dan mereka telah lama menyusun rencana untuk menggagalkan operasi militer dan intelijen Indonesia. Selain bukti elektronik, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti fisik lain yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas kelompok kriminal dan intelijen asing. Di antaranya adalah peralatan penyusupan seperti kabel-kabel khusus, alat pemotong logam, serta bahan kimia yang biasa digunakan untuk sabotase dan pembakaran terencana. Semua barang bukti ini dikirim ke laboratorium forensik untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam proses pengumpulan bukti, Densus 88 bekerja sama erat dengan TNI AL dan Badan Intelijen Negara, menggabungkan hasil intelijen lapangan dengan data elektronik untuk membangun gambaran lengkap mengenai modus operandi pelaku. Setiap petunjuk kecil dianalisis secara mendalam untuk menghindari celah dan memastikan tidak ada aspek yang terlewat. Kecepatan dan ketelitian penyidikan menjadi kunci untuk mencegah pelaku melakukan tindakan lanjutan yang dapat membahayakan keamanan nasional. Meskipun begitu, kondisi medan yang sulit dan ketidakpastian cuaca di pesisir Papua menjadi kendala serius dalam proses penyidikan.
Tim harus menyesuaikan strategi kerja agar tetap efektif di tengah tantangan alam tersebut. Cuaca yang berubah-ubah serta kondisi hutan dan pantai yang terpencil memperlambat mobilisasi peralatan berat dan personel tambahan yang diperlukan untuk investigasi lanjutan. Sepanjang penyidikan, muncul pula kekhawatiran terkait kemungkinan adanya jaringan mata-mata asing yang sudah lama beroperasi secara tersembunyi di wilayah tersebut. Mereka diduga melakukan infiltrasi dan berkolaborasi dengan kelompok kriminal untuk memanfaatkan ketegangan politik dan sosial di Papua demi kepentingan geopolitik. Hal ini menambah kompleksitas kasus dan mengharuskan Densus 88 untuk bekerja lebih berhati-hati serta strategis dalam mengumpulkan informasi. Dari seluruh rangkaian temuan yang ada, Densus 88 menyimpulkan bahwa kasus pembakaran kapal selam ini bukanlah kecelakaan atau insiden tunggal, melainkan bagian dari operasi terencana yang melibatkan aktor lokal dan internasional dengan tujuan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Semua pihak yang terlibat, baik KKB maupun mata-mata asing, memiliki motivasi kuat untuk melancarkan aksinya demi keuntungan politik dan ekonomi. Pemerintah pusat pun meningkatkan pengawasan dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi keamanan yang lebih ketat, khususnya di wilayah Papua dan perbatasan Laut Indonesia-Australia. Kerjasama bilateral pun diperkuat guna mengungkap lebih dalam jaringan konspirasi yang ada. Penyelidikan ini menjadi perhatian serius semua elemen negara, terutama mengingat potensi dampak besar yang dapat muncul akibat insiden ini terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Setelah fase awal investigasi yang fokus pada bukti fisik dan elektronik dari lokasi kapal selam terbakar, tim gabungan Densus 88, TNI, dan Badan Intelijen Negara memperluas lingkup penyidikan dengan melakukan penelusuran intensif terhadap jaringan kelompok kriminal bersenjata KKB yang diduga terlibat. Informasi intelijen yang terkumpul mengindikasikan bahwa KKB bukan hanya sebagai pelaku lokal biasa, melainkan sudah menjalin komunikasi dan kerja sama strategis dengan agen-agen mata-mata asing yang memiliki kepentingan terselubung di wilayah Papua. Penyidik mulai memetakan rute logistik dan jalur komunikasi yang selama ini digunakan KKB untuk mengatur operasi mereka. Dalam wilayah pegunungan dan hutan lebat Papua yang sulit dijangkau, ditemukan adanya beberapa pos dan gudang logistik yang berfungsi sebagai basis suplai senjata, bahan peledak, dan perlengkapan sabotase. Pos-pos tersebut berfungsi juga sebagai titik komunikasi yang menghubungkan KKB dengan kontak-kontak asing yang berada di luar wilayah Indonesia. Sinyal komunikasi yang berhasil diintersep mengungkap adanya penggunaan teknologi enkripsi tingkat tinggi yang membuat penyadapan menjadi sangat sulit. Namun, berkat kerja sama dengan Badan Intelijen Asing dan penggunaan teknologi pemecahan kode terbaru, Densus 88 berhasil memecahkan sebagian pesan yang berisi instruksi langsung dari agen asing kepada KKB. Instruksi tersebut mengandung perintah untuk melakukan tindakan sabotase terhadap aset militer asing yang berada di wilayah Papua sebagai bagian dari operasi yang lebih luas untuk menciptakan ketidakstabilan. Dalam konteks geopolitik, wilayah Papua memiliki posisi strategis yang sangat penting. Kedekatannya dengan jalur pelayaran internasional dan sumber daya alam yang melimpah, terutama emas dan mineral di area Freeport, menjadikan wilayah ini target empuk untuk berbagai aktor yang ingin mengambil keuntungan politik dan ekonomi. Keterlibatan mata-mata asing dalam operasi sabotase kapal selam adalah bukti nyata bahwa konflik di Papua tidak lagi sebatas persoalan lokal, melainkan sudah menjadi arena persaingan kepentingan internasional. Situasi keamanan di Papua yang sudah lama tegang menjadi semakin rumit. Pemerintah pusat merasa perlu untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga keamanan demi menanggulangi ancaman yang kian meluas. Densus 88 tidak hanya berperan dalam penyidikan, tetapi juga berkoordinasi dengan aparat keamanan daerah untuk memperketat pengawasan di seluruh wilayah rawan. Penempatan pos pengamanan tambahan dan patroli gabungan terus dilakukan guna mencegah terjadinya aksi lanjutan oleh kelompok KKB yang mendapat dukungan dari luar negeri. Dalam waktu bersamaan, masyarakat lokal mulai merasakan dampak dari eskalasi konflik ini. Aktivitas ekonomi dan sosial di beberapa wilayah menjadi terganggu akibat ketakutan dan ketidakpastian keamanan. Pemerintah daerah dan pusat berusaha melakukan pendekatan kemanusiaan dengan memberikan bantuan serta edukasi kepada masyarakat agar tetap tenang dan mendukung upaya keamanan. Namun, kesulitan geografis dan keterbatasan akses informasi menjadi hambatan utama.
Dari hasil penyidikan lebih lanjut, terungkap pula bahwa terdapat beberapa jaringan mata-mata asing yang telah lama menyusup ke wilayah Papua dengan menyamar sebagai tenaga bantuan kemanusiaan, pekerja proyek, bahkan akademisi. Jaringan ini menggunakan kedok tersebut untuk memantau situasi dan mengirimkan informasi penting ke markas besar mereka di luar negeri. Mereka juga diduga berperan dalam pendanaan dan penyediaan peralatan bagi KKB untuk melakukan sabotase strategis. Kerjasama antara KKB dan agen asing tidak hanya terbatas pada operasi militer semata. Mereka juga aktif dalam manipulasi informasi dan propaganda untuk menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang dapat menguntungkan pihak asing. Informasi palsu dan berita bohong sengaja disebarkan melalui media sosial dan jaringan komunikasi lokal guna memecah belah masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah Australia pun menunjukkan keprihatinan atas insiden kapal selam mereka yang terbakar dan bekerja sama secara intensif dengan Indonesia dalam penyelidikan dan pengamanan wilayah perbatasan laut. Diskusi bilateral antara kedua negara difokuskan pada peningkatan kerja sama intelijen dan keamanan maritim untuk mengantisipasi ancaman serupa di masa depan. Keterlibatan agen asing dari negara ketiga dalam sabotase ini menjadi isu penting yang mendapat perhatian serius. Ketegangan yang semakin meningkat di Papua mengakibatkan penguatan peran Densus 88 dan TNI dalam operasi kontraterorisme dan pengamanan wilayah. Peningkatan kapasitas personel, peralatan modern, serta sistem intelijen menjadi prioritas utama guna memastikan kesiapan menghadapi ancaman yang terus berkembang. Operasi penangkapan dan penggeledahan secara rutin dilakukan terhadap jaringan KKB dan simpatisan asing yang teridentifikasi. Dari sisi politik, pemerintah terus menegaskan komitmen menjaga kedaulatan dan keamanan nasional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat Papua. Pendekatan dialog dan pembangunan wilayah juga terus digalakkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang mengatasi akar permasalahan. Namun, ancaman konspirasi internasional yang memanfaatkan konflik ini menjadi salah satu kendala terbesar dalam mewujudkan stabilitas. Setelah penyelidikan intensif terhadap jaringan KKB dan mata-mata asing, seluruh fokus dan perhatian tertuju pada penemuan fakta mengejutkan yang mengubah arah kasus secara drastis. Fakta baru ini berasal dari hasil analisis mendalam terhadap data rekaman internal kapal selam Australia yang terbakar, dokumen rahasia, dan kesaksian terbatas dari sejumlah saksi yang berhasil diselamatkan. Di dalam kapal selam yang ditemukan terbakar di pasir pantai Papua tersebut, ternyata tidak hanya terdapat awak kapal yang berasal dari Australia, tetapi juga seorang individu yang selama ini tidak terdeteksi dalam catatan resmi. Individu ini memiliki peran penting dalam operasi kapal selam dan memiliki akses penuh ke seluruh sistem navigasi serta data rahasia kapal. Identitas dan motif orang ini menjadi kunci utama yang membuka tabir konspirasi besar di balik insiden kapal selam tersebut. Melalui penyelidikan forensik digital terhadap sistem komputer kapal selam, ditemukan bahwa individu tersebut telah secara sengaja memodifikasi jalur navigasi kapal, sehingga kapal selam tersebut berakhir di lokasi terpencil dan rawan, yang kemudian dimanfaatkan oleh KKB untuk menyerang dan membakar kapal tersebut. Tindakan ini jelas merupakan sabotase yang dirancang secara rapi dan terencana. Modifikasi ini tidak terdeteksi oleh awak lain karena ia memiliki hak akses penuh sebagai bagian dari tugasnya. Motif pengkhianatan ini ternyata bukan semata-mata ideologi atau politik. Lebih jauh lagi, motivasinya terkait erat dengan keuntungan materi berupa emas dari tambang Freeport yang ada di wilayah Papua. Orang ini telah lama memiliki hubungan rahasia dengan jaringan kriminal bersenjata dan mata-mata asing yang tertarik untuk menguasai sumber daya alam Papua secara ilegal. Dengan menghancurkan kapal selam milik Australia, ia berharap dapat melemahkan kontrol dan pengawasan militer asing di wilayah tersebut, sehingga jalur pengangkutan dan eksploitasi emas secara ilegal dapat berjalan tanpa hambatan. Dokumen-dokumen rahasia yang ditemukan kemudian mengungkap bahwa individu tersebut telah melakukan negosiasi dan memberikan informasi intelijen penting kepada KKB dan agen asing sebagai imbalan atas dukungan finansial dan perlindungan bagi dirinya dan keluarga. Ia berperan sebagai mata-mata ganda yang membelot dari tugasnya untuk kepentingan kelompok tertentu yang ingin menguasai Freeport secara diam-diam.
Keterlibatan orang dalam ini juga menjelaskan mengapa ada kebocoran informasi yang sangat strategis, termasuk lokasi kapal selam yang tidak diketahui oleh pihak keamanan Indonesia dan Australia sebelumnya. Kebocoran ini memungkinkan KKB dan mata-mata asing mempersiapkan serangan dengan sangat tepat dan efektif, sehingga menyebabkan kerusakan fatal pada kapal selam tersebut. Temuan ini mengguncang jajaran Densus 88 dan seluruh aparat keamanan yang selama ini fokus pada pengusutan keterlibatan KKB dan agen asing dari luar. Kini, perhatian beralih pada penyelidikan intensif terhadap orang dalam tersebut, serta jaringan yang mendukungnya di dalam tubuh organisasi militer Australia dan juga di lingkup internasional. Penyelidikan ini melibatkan kerja sama tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia, Australia, dan mitra intelijen internasional. Pengkhianatan ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan sistem keamanan di dalam kapal selam militer. Banyak pihak menuntut evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan, pemilihan awak kapal, serta pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa ancaman dari dalam bisa menjadi lebih berbahaya daripada ancaman eksternal. Di sisi lain, pengungkapan pengkhianatan ini memicu reaksi diplomatik yang cukup kompleks antara Indonesia dan Australia. Meski kedua negara bekerja sama erat dalam penyelidikan dan penanganan insiden, terungkapnya keterlibatan orang dalam di kapal selam Australia menimbulkan keprihatinan terkait keamanan aliansi strategis dan kepercayaan antar kedua negara. Diskusi intensif diadakan untuk memperbaiki mekanisme keamanan dan koordinasi dalam operasi bersama di wilayah perbatasan. Sementara itu, kelompok KKB yang selama ini dianggap sebagai pelaku utama mulai kehilangan pijakan. Mereka sebenarnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam jaringan pengkhianatan ini. Walaupun demikian, operasi kontraterorisme tetap diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi kekerasan yang bisa semakin merugikan masyarakat. Papua, pemerintah Indonesia menyatakan komitmen kuat untuk terus mengungkap fakta di balik insiden ini dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Penyelidikan lebih lanjut juga fokus pada upaya menghentikan eksploitasi ilegal sumber daya alam di Papua yang menjadi motif utama konspirasi tersebut. Pasca pengungkapan pengkhianatan dari dalam kapal selam, seluruh dinamika penyelidikan dan penanganan kasus memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks dan penuh tekanan politik. Pemerintah Indonesia dan Australia bersama-sama dengan lembaga intelijen dari kedua negara memperkuat koordinasi untuk memastikan seluruh jaringan yang terlibat dapat diidentifikasi dan ditindak secara menyeluruh. Upaya ini tidak hanya melibatkan aspek hukum dan keamanan, tetapi juga diplomasi tingkat tinggi dan strategi politik jangka panjang. Pertama-tama, dari sisi hukum, proses penyidikan diperluas untuk mengungkap seluruh lingkaran yang mendukung pengkhianatan tersebut, mulai dari aktor lokal KKB, mata-mata asing, hingga jaringan korporasi dan individu yang memiliki kepentingan ekonomi di Freeport. Tim gabungan melakukan serangkaian operasi penangkapan, penggeledahan, dan pengumpulan bukti di berbagai wilayah yang menjadi markas operasi KKB, serta titik-titik yang diduga menjadi pusat komunikasi dan koordinasi mata-mata asing. Di sisi lain, pemerintah Australia melakukan evaluasi internal yang sangat ketat terhadap prosedur keamanan dan pengawasan awak kapal selam militer mereka. Investigasi terhadap personel yang diduga berkhianat menjadi prioritas utama, dan beberapa pejabat senior serta awak kapal yang memiliki akses terhadap individu tersebut diperiksa secara mendalam. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi militer Australia untuk memperkuat integritas dan loyalitas dalam jajaran mereka. Dalam konteks diplomatik, insiden ini menjadi ujian besar bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Meski kedua negara memiliki kepentingan strategis dan hubungan aliansi yang kuat, munculnya unsur pengkhianatan di dalam tubuh militer Australia menimbulkan ketegangan terselubung. Namun, kedua pemerintah berkomitmen untuk menjaga komunikasi terbuka dan memperkuat kerja sama demi stabilitas kawasan dan penanganan ancaman bersama. Pemerintah Indonesia juga memperkuat peran TNI dan Densus 88 dalam pengamanan wilayah Papua. Langkah-langkah preventif diterapkan dengan peningkatan patroli, pengawasan intelijen yang lebih ketat, serta dialog intensif dengan tokoh adat dan masyarakat lokal untuk memastikan keamanan dan mencegah infiltrasi kelompok bersenjata. Pendekatan humanis terus dijalankan untuk mengatasi ketegangan sosial dan membuka ruang dialog damai.
Di tengah situasi ini, pemerintah pusat mempercepat program pembangunan ekonomi dan sosial di Papua. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan dan meminimalisasi ruang gerak kelompok kriminal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap negara dan menurunkan tingkat konflik. Secara strategis, insiden kapal selam terbakar dan pengkhianatan di dalamnya menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya penguatan sistem keamanan nasional dan intelijen. Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi antar lembaga keamanan dan memperkuat integrasi data intelijen agar ancaman serupa bisa dicegah sejak dini. Investasi pada teknologi pengawasan mutakhir dan pelatihan personel menjadi prioritas. Sementara itu, dalam ranah politik, insiden ini memicu diskusi publik mengenai pengelolaan sumber daya alam di Papua, khususnya tambang emas Freeport. Berbagai kelompok masyarakat dan aktivis menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan hasil tambang yang selama ini menjadi sumber konflik. Pemerintah berupaya menjembatani kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan. Keterlibatan mata-mata asing dan jaringan kriminal internasional dalam kasus ini juga menarik perhatian komunitas internasional. Negara-negara, sahabat dan organisasi regional memberikan dukungan berupa pertukaran intelijen dan bantuan teknis untuk memperkuat penanganan terorisme dan sabotase di wilayah Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan tidak mengenal batas. Negara dan bangsa perlu penanganan bersama. Dari sisi masyarakat Papua, meskipun situasi keamanan sempat memburuk akibat insiden dan operasi keamanan yang ketat, sebagian besar masyarakat menyambut baik upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Tokoh adat dan pemimpin lokal berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan mengedukasi masyarakat agar tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok bersenjata maupun propaganda asing.